waktunya ban and pick. Oke, let's go. Oji nikmat banget, nyaman ya Ji. Ngomong dong dikit, dikit aja. Dikit dong. Gak masuk, lagi. Oh kita munculkan grafik ya. Enak banget nih. Oke, tapi akhirnya juga Onyx Yap. mendapatkan kesempatan untuk First pick bermain ya? sebagai first pick. Yap, ini Karena dia. udah coin toss lagi. Koin toss lagi. Apa lambung naik. Gak apa-apa, pakai nasi gak? Ya ampun, lanjut. Akailing Valentina dibuang, sementara itu di sebelah Paramis, 1-1. Dan Kadita. juga Kadita. Oke, Pakito Pakito. terbuka. Ada Pakito. Terus juga masih ada siapa lagi? Cloud bisa di first pick. Terus Valentina di-ban oleh Onyx sendiri. Oke. Mereka tidak akan prayo untuk memainkan Valentina sebagai stars mereka. Tapi first picknya masih menanti apakah Fanny akan diambil oleh Onyx Esports. Lilia. Bukan Fanny, tapi Lilia. Dan Fanny terbuka. Ada Fanny yang bisa dipakai di game kita yang kelima. Pakito juga bisa diambil oleh RQ. Tapi Pakito jawabannya sudah ada. Karena 2 kali dipakai Pakitonya. Iya. Dikalahkan. Masalahnya kalau memang ntar Pakito diambil lagi bersama dengan hero yang lain. Sebelah kan bisa Matilda lagi. Ya itu dia. 3 game jadinya. Atau amankan Matilda Yif. Iya. Matilda Yif bisa. Di sini pun mereka bisa mengamankan itu gitu loh untuk Iya. RKOC. Lalu Ambil Matildanya, ambil Yifnya, gak bisa kabur dari real world. iya. Dan Pakito pun mungkin akan oke. Itu dia Matilda. keluar. Tapi Cloud. Cloud Matilda Cloud untuk burst. Dan juga untuk bisa bermain nanti di late game sudah diamankan. Tapi itu dia untuk Piala MPL season ke-10 yang sedang Wow. akan diperebutkan. Ini cancellation seperti apa yang akan diambil oleh pemain Matilda Cloud. Onyx Esports ya? Mereka butuh hero locker gak sih? Mereka butuh locker. Cowok ada. Cowok ada, Ruby ada. Cowok ada, Ruby ada, Fredrin juga masih bisa Fredrin juga ada. dipakai. Karena Digi masih ada juga. Karena pick yang ketiganya bisa jadi Yif diambil Wah. oleh RQHC. Gila ya. Yang dewasa opa-opa puluh yang asam lambung gua. Tapi Grok Esmeralda ternyata di secure. Grok untuk bermain di early game Esmeralda nanti. Boots kita sudah melihat bagaimana perform untuk Esmeralda dia. Emang kadang gimana caranya menutup seorang Cloud dengan Grok Keyboy. Ini adalah sebuah keputusan yang baik menurut aku. Dimana dari Keyboy ini gak bisa dibendung dengan Groknya. Jadi kalau fun fact dimana agresivitas Assassin yang berhasil mendapatkan kemenangan, Yep. Albert dipaksa Assassin, ini bakal dikandangin sama Keyboy. Keyboy ini adalah sebuah romer yang baik, Pak Pulu. Yap. Dia adalah romer yang selalu nemenin lawannya farming. Oke. Temenin lawan farming, ditemenin banget tuh Iya, ya. jadi si Albert akan ditemenin Keyboy farming. Dan ini dia, Tank Sempel, JBL Quantum tetap di hati. Halo Lunox. Halo Lunox. Wah, gua ngeri tembak sama Kasa Solnya Katanya keluar. Pulung minta nomornya. Ah, kan cewek lo gak nonton kata lo. What? Kan dia lagi sibuk. What? Hallowinan. Ketika Masya Allah untuk menghancurkan berhala. Astaga, Ji. Kok bingung maksudnya? Ji. apa? Oke, Oke. yap. Nah, Apa gue kira ini? Masya Allah menghancurkan apa gitu ya. Kan gue jadi speechless juga. Jadi speechless kan kita. Jadi jungler pups gue. Iya, oke kalau begitu lanjut lagi. Grok, Uranus, sudah lama kita nggak lihat Uranus keluar ataupun digunakan juga oleh R7. Anissa plus Fonsi, no counter. Ah, udah. Anissa plus Fonsi no counter. Wah, Gak ini ada. valid no debat ya. Gak ada counter itemnya itu. Nah, itu pakai dominan size juga tembus. Hancur dominannya. Mana streamer pinggir jurang? Coba streamer pinggir jurang mana suaranya, dan ini dia Kairi. Runner up M3 World Championship, MVP regular season, MPL Indonesia Season 10 dan first team jungle MPL ID Season 10. Dan kita lihat juga di sini Albert ditutup Lancelotnya, Fanny ditutup juga untuk seorang Kairi, dan satu assassin yang terbuka. Hayabujet masih ada. Hayabusa buat Nggak tahu. Buat nggak Albert mungkin. Kalau ada Hayabusa misalnya ini, ya pasti jangan ada RQ karena Hayabusa lawan Uranus menurutku agak kurang. Kalau ketemu dengan Uranus. Yap. Wah, Patrick. kiri retail tapi Pung. Ini butuh Retail. Depan front linernya gede banget loh ini. Front linernya ada Esmeralda, ada Grok. Oke. Mereka taruh Lilianya cover
dari seorang Iritel. Ih, menang banyak ini kiri loh. Oke, tapi coba kita lihat Eve-nya di ban karena tidak diambil tadi di pick yang ketiga. Lebih prayo untuk Uranus yang tadinya aku pikir ya, ada Esmeralda. RQ Hoshi mereka ingin mengamankan untuk duel di landing phase 1 v1. Dairot bisa diambil di sana. Betul. Tapi ternyata Dairotnya dilepas nih. Besok Senin. Wah, gue baru tahu kalau besok Senin. Wah. Hebat banget. Oke. Emang iya ya? Ih, aku juga baru tahu. Kok bisa ya besok Senin ya? Kira minggu loh besok. Makanya. Hari ini minggu. Ini picknya gak apa-apa kalah, yang penting bestie. Wah. Iya, Royal Bestie kan. Tapi tuh lihat tuh, Sonic sama Kingdom duduknya deketan. Barengan. Bersaudara mereka. Iya, makanya damai banget. Gaby Gitu loh. jangan sedih dong. Oke. Waduh. Parsa pun, gak ada Eve, ada Parsa. Yap. Oke. No worry, no problem. Tapi Parsha, dia di tengah bukan di belakang seperti Yves. Betul. Otaknya Yves kan 7x7. Yap. Parsha di tengah-tengah banget. Lebih gampang diambil sama Keyboy. Iya, Wild Charge ini bakal bisa Wild Charge-nya bakal meng-cancel. numpang lewat banget ya Om ya. Iya. Selonong boy banget. Oke, 2 hero terakhir yang akan diamankan oleh Onyx. Apakah 2 hero terakhir ini yang akan menghantarkan mereka menuju ke kemenangan? Wah, ini lebih spesial lagi. EVOS fans yang mendukung Onyx dan RRQ di Empor. Wah, tepuk Hashtag tangan untuk- Indopret luar biasa sekali. Terima kasih EVOS fans yang tetap hadir ke MPL Playoff. Wah, ini Dandi nih harusnya nih. Mantap, mantap, mantap. Kayak Iya. gini loh cuy. Kita tuh saling, super fans tuh saling temen, saudara gitu. Emang, makanya kan terbilang oknum yang melakukan tidak sesuai. Betul. Leslie Balmond. Wow, ini hero saya. Wow, Leslie. wow. Sebentar, Leslie di pick bukan tanpa alasan ya. Karena Leslie dengan skillnya dia, ini bisa Skill? menghindari Blazing Duet. Bisa tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi sama sekali. Wow, kalau ini Leskal, bukan Leslar. Apa itu? Leslie Calvin. Saya sebagai pengguna Leslie 1000 match, saya sangat senang melihat Leslie keluar, Pak. Wow, bocil epic makin bergemuruh. Saya bocil epic mau apa, Bapak? Dan tentunya jungler Dairot nih harusnya. Dairot yang dipakai ya? Jungler Dairot. Oke. Oke, nyawa terakhir untuk RRQ Hoshi. Apakah mereka mampu, Pak Bulu? Mereka harus mampu. Mereka harus mampu. RRQ Hoshi mereka harus mampu untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Oke, kalau gitu sebentar lagi kita akan menuju ke game yang sangat penting untuk RRQ Hoshi. Oke, ini mereka RRQ udah mulai tepukannya, semangatnya dikumandangkan. Sonic juga di ujung sana, mereka udah siap untuk bergetar. Oke. Aku mohon MPL Playoff Arena kita tepuk tangan bareng-bareng ya. Semuanya ya, kita berikan energi kita ya. So, ini dia game penentuan MPL Playoff, pada tepuk tangannya. Ini dia semangat yang bisa kita berikan sampai yang ada di rumah juga langsung dengan hashtag Royal Bestie dan Royal respect. Bestie. Royal Bestie, respect. Oke Respect. teman-teman, dan sekarang ada Leslie, Master of Camouflage. Itu adalah salah satu skill yang menurut gua untuk area mid ke lane itu udah curang, Bang. Udah banyak Mia, banyak Lesti. Wah, ngeri juga ya. Ya, Hari tapi Leslie dia butuh item. Dia Butuh butuh waktu. Butuh Biasanya 2-3 item baru dia mulai aktif, mulai terlihat sakit damage-nya dia. Karena dia kan jadi true damage ya sekarang setelah di revamp. mana kalau ini main ke late game, Wah, kalau lihat game sakit banget ya dia. RRQ cuma ngandelin Skylar lagi. Ya, dengan Siapa hero, yang- hero tipis seperti ini tembak sekali aja. Ini udah langsung separuh HP. Penting Belum, separuh. belum lagi kalau udah tumbang, misal pakai imo nih, pecah, ditembak baru hidup, tembak sekali hilang. True damage Opung. Iya, makanya. Itu dia. Udah langsung say bye-bye. Dan wow, bermain dengan jungler Dairot. Ini berarti bahwa RRQ Hoshi mereka benar fokus untuk mendapatkan early game. Yep. Kalau mereka gak dapat di early gamenya Dairot, team fight-nya ini mid lane. Dan bakal aku kayaknya mengerti kenapa mereka nge-pick Leslie deh. Kenapa? Karena R7 ini kan butuh burst damage, bukan DPS. Ya, Jadi dia ketika menempel ke seorang cewek, dia yang malah kewalahan. ya dia bisa True kabur. damage, true Iya. damage. Belum lagi masih ada tactical grenade-nya. Iya, tactical grenade kan setidaknya itu pun bisa menendang dan juga menjauhkan Cloud apabila Blazing Duet pun masuk ke arah tubuhnya gitu. Bukan menjauhkan, cancel. Iya, jadi kayak Cancel. sana lu gitu. Ketendang ya. Iya, Master of Camouflage-nya 110% loh.
damage-nya meningkat dan juga ada critical chance-nya untuk 50. Untuk 50% critical chance-nya juga bakal keluar. Belum lagi sekarang dengan update baru. True damage. True damage. Aku gak tahu Ini kenapa jahat ya. loh Leslie Gak tahu sekarang. kenapa ya. Dengan adanya Leslie, tadinya aku menuju ke arah Kyoshi untuk draft pick. Tapi karena ada Leslie, aku prediksi ke arah Onyx Esports. Oke. Feeling. Sementara sekarang untuk turtle-nya ini akan ada penambutan lagi. Dan ternyata turtle-nya berhasil diamankan malah untuk kali ini first blood-nya pun tercipta dari Albert pula. Oke, berarti Onyx Esports bisa dibilang in Leslie we trust. In Leslie. Kita lihat, apakah Leslie ini akan memberikan kejutan. Wow, menuju ke arah Onyx Esports dengan adanya Leslie. Bahkan membuat seluruh talent menuju ke arah Onyx. Berbanding terbalik 4-2, apa itu 4-2? What? Diputer Power of Nature kena Angry Gloom. Nah, bagaimana hilang caranya poinnya. tertangkap basah loh Om. Iya, Kita di tahu tengah-tengah sana. positioning Clay sangat baik sekali tapi apa yang terjadi barusan dia ada di tengah-tengah dari river loh. Iya, dan bahkan dia nggak sempat loh untuk pakai flickernya kabur tadi. Iya. Flicker masih tersedia, tapi mungkin kena Wild Charge, Power of Nature dan juga Magic Shock. Oke. Sementara itu untuk sekarang ada dua orang yang memang langsung mengejar bola ke arah Keyboy dan juga langsung dibalaskan dengan ada satu. Federal di bagian belakang dan Sun mencoba untuk langsung menggocek dengan ada satu. Angry Gloom. Finnya apakah bisa bertahan karena sedikit lagi yang tersisa. Tapi Finnya masih bisa selamat. Finnya, Fin dan Fin. Untungnya masih selamat. satu hal Pak Pulung. Tidak ada glowing one. Yap. Tidak ada burn effect. Belum ada. Iya mungkin belum ada ya. Jadi bisa aku bilang secara tidak langsung Finn berhasil selamat. Yap. Dengan adanya sebuah damage yang kurang cukup. Waduh. Menarik. Kita lihat dari emblem ya Bung Wawa. Oke, dari emblemnya Demon Slayer untuk kedua jungler ini, tapi Dairot pastinya jauh lebih tipis kalau dibandingkan dengan Balmond. Jadi team fight yang bakal selalu dicari oleh Arkehosi di 5 menit awal. Dan ini sejauh kita memandang belum ada yang positif untuk Arkehosi. Memang mereka dapetin 1 point kill, tapi Onyx lihat mereka udah dapetin 2. Dan Leslie-nya cukup bebas di bagian atas. Weapon Master, ada physical attack, ada movement speed juga, berhadapan dengan Cloud, dengan average dia. Yap. Sementara itu sekarang di bagian tengah, coba lihat ada sekitar 3 player dari Onyx, mereka udah dari Arkeos mereka udah mulai berkumpul pula. Ingin standby di area dari Purple Buff karena mungkin beberapa saat lagi akan muncul pula. Dairot, Albert sudah berhasil di area tersebut tapi Sans menjaga di bagian tengah, dipanggil dengan Guiding Wind. R7 menjadi abang-abangan penjaga portal dan juga membuat siapapun pemain dari Onyx mundur. Oke, sudah kuat kembali. Nampaknya kali ini para pemain dari tim Arkeosi dan juga Keeper. Flicker dan tanpa adanya wall charge. Sedikit miskalkulasi. Tapi Retribution from Albert berhasil kembali membalikkan keadaan. Kairi, where are you going? Dan Kairi terting down. Lethal counter, Retribution tidak berhasil mendapatkan turtle. Ya bahkan Balmonnya berhasil diusir mundur dan sekarang area dari Orange Buff-nya berhasil diinvasi. Menang banyak dari Arkeosi. Mereka sekarang merajai. Sekarang poin dari network-nya sudah mengarah ke Arkeosi dan ini dia itemnya Om. Yes, dengan berhadapan dengan Balmond pastinya ya. Albert, Spectre Step-nya bakal memberikan damage yang sangat besar sekali. Apalagi dengan physical penetration item yang sudah disecure. 1 Hunter Strike berhadapan dengan Molten Essence dan Guardian Helm sebentar lagi. Tapi cewek. Tembakan yang cukup besar juga dengan Master of Camouflage yang dimiliki oleh Leslie. Oke, tapi dari segi item menuju ke arah Berserker Fury dari seorang cewek. Tapi lihat, langsung ada pin ke arah belakang. Albert masih satu bang. Tembakan yang sangat baik ditusuk. Setidaknya dia tumbang dengan membawa tumbal. Oke. Lihat, tembakan tajam dari Albert. Langsung tertusuk Pak Pulung ke arah belakang. Oke, berhasil lagi dibalikan oleh Onyx. Sementara mereka tadi walaupun terjadi pertukaran ya, tapi Albert di sini tumbang loh. Memang dibalaskan banget apa yang sudah dilakukan Abim terhadap Strike, itu sendiri. Abim Strike gak bisa dibendung. Di cancel 2 kali, aduh. Finn di cancel 2 kali, tandanya dia gak bisa cover ke arah R7 aja. Kalau dia nggak di cancel 2 kali, mungkin dia bisa ke bawah. Tapi kayaknya tidak terlalu impactful. Karena tidak objektifnya belum di detik 5. Kalau detik 5 itu impactful banget, Bung. Ya, Dia udah start duluan. Dan mungkin pembedanya ya dari si Skyler, dia jauh lebih cepat untuk melakukan farmingan dibandingkan dengan cewek. Cewek dari levelnya mungkin kita lihat sama ya sekarang, tapi dari itemnya pasti ada yang perbedaan. Dan T-Boy lagi buka map sebentar ya. Oh my god, dan one last hit! One last hit! Lihat, bulir-bulir terbaik dari seorang Fierce. Berhasil menemukan Keyboy, tapi lihat sekarang. Peso cewek, dan bahkan dipaksakan. One versus one final hit! Oh my god! Clay Deden from Bogor tiba-tiba datang. Memberikan sedikit serangan kejutan.
Dan para pemain dari Hierarchy OC, mereka mencoba untuk menutup seorang Boots. Albert abis strike yang gak berhasil. Tapi R7 mendapatkan keuntungan. Dengan adanya seorang Kairi di depan sana, Gary bisa menjemput. Damage dari Keyboy. Dan terangkat, Albert ditip-down. Double kill didapatkan Kairi. And Kairi ter-shutdown. Gak bisa survive. Bahkan melihat pergerakan dari seorang Keyboy yang punya darah sekarat. Dari R7 memilih untuk mundur. Dan R7 terus-terusan ya menjadi eksekutor dari Kairi loh. Dan ada pertukaran. Iya. Mid lane to the gold lane. Cewek sadar dia belum cukup umur untuk melawan seorang Skylar. Iya. Jadi dia memilih untuk mengamankan dua lane ini. Oke. Mid dan juga top lane. Betul. Karena Skylar agak cukup perkasa di arah top lane. Benar sekali, karena ada perbedaan juga mungkin dari attack speednya. Karena yang satu memiliki stack, yang satu memiliki damage yang langsung bisa nge-burst. Tapi ada tactical granat tadi yang dikeluarkan. Battle Mirror Image, Cloud-nya pergi ke bagian atas bersatu dengan Parsha di area mid. Sakit banget itu masih menit 7 loh. Iya, Berserker udah jadi. Berserker udah jadi. Ini harus lebih di respect R7. Akan menurut kala belakang. Lihat tembakannya membuat R7 Sakar mau. Tapi ada Finn. Cewek. Mundur dengan konsilnya. Lethal Counter berhasil didapatkan. Albert tertinggal kembali. Akan ditukar dengan seorang Keyboy. Tapi damage tambahan dari seorang Finn. Kali ini tidak bisa membuat seorang Sas ditumbangkan. Memilih mundur ke arah belakang. Pertukaran Boots Keyboy dengan Albert. Is it worth it? Jelas tidak sih kalau antara jungler yang harus ditukarkan ya. Tapi memang di sini Albert dengan jungler Dairot, mau gak mau ini adalah tipe gameplaynya seperti itu. Harus lompat ke depan, harus rela untuk menyumbangkan 1 point kill atau 2 point kill. Jadi kalau dia gak dapat point kill sama sekali ini rugi bagi Haruki Hoshi. Karena dari tadi kita melihat R7 lah yang sedang berusaha untuk membawa Haruki Hoshi masuk ke late game. Wait, Feather, Ice Strike langsung dikeluarkan pula. Yap, untuk kali ini mereka ingin melakukan sebuah invasi bagian atas. Hanya saja ada konsil dikeluarkan, tapi mereka cukup ragu-ragu. Ataupun ini hanya akan mengamankan saja ke arah dari outer turretnya. Oke, ini harusnya mereka tukar sama tengah, sama atau purple. Tapi karena kalau tidak ditukar, wah itu bahaya banget. Karena pertukaran tidak adil. Dan bahkan Kairi bakal coba di take down. Ada Albert jarak belakang. Dan Kairi hilang. Damage tambahan Boost hampir juga hilang. Ini lebih untung nampaknya dengan satu buah turret. Boost mencoba untuk mengejar. Albert memilih mundur ke arah belakang. Lihat terbang dari seorang Albert. Lebih percaya diri dengan sebuah jungler yang tidak bisa pergi kemana-mana. Tapi setidaknya dia ada jemputan. Yap. Selalu dijemput sama seorang Finn. Waduh, ini dari tadi juga memang ya saling bertukar aja. Plus kalian juga kalau emang mau nukerin kebahagiaan tuh langsung aja 90%. Kalian jangan sampai asam lambung ketika telat makan karena nggak ada yang ngingetin. Seperti Oji. Jadi buruan kalian scan Grab dan pesen GrabFood diskon sampai 90%. Ya, yo. Nikmati makananmu bersama Grab. Hampir gratis loh itu udah hitungannya. 10% lagi 100%. Gak salah dong. Gak salah dong. Nih Rennes nih kalau kita lihat dari minimap sudah bergerak ke bagian bawah. Boots ini kemungkinan besar tidak akan mau saling bertemu. Kenapa? Pasti akan sangat lama sekali. Tidak akan ada sebuah jawaban di antara kedua hero ini. Iya. Antara Uranus dan juga Esmeralda. Oke, dan Haruki Hoshi mereka harus bisa memaksakan team fight. Karena semakin lama ini biarkan Leslie masuk ke mid to the late game. Jadi 2-3 item. Satu tembakan ini bisa menghancurkan barisan depan dari Haruki Hoshi. Ini dia Pong. Cewek. Udah muncul batang hidungnya. R7 tahu akan hal itu. Tapi R7 dia bakal coba untuk menutup Kairi. Di sisi belakang dari seorang Skylar. Benar-benar masih menjadi posisi. R7 gak bisa deket-deket sama cewek. Dan real time win probability di tangan RRQ dengan persentase 62%. Ingat ini bisa berbanding terbalik atau bisa benar-benar lebih 100% untuk RRQ. Dan bahkan di depan sana Federasi dikeluarkan. Kairi di take down. Boost di arah belakang menutup korek dan retribusi di shot point. Skylar still survive. Boost melihat pergerakan itu. Tapi masih ada Battle Mirror Rematch. Oke, coba lihat cewek-cewek. Still survive. Cewek di arah mid lane mencoba untuk menembus para pemain dari tim Onyx Esports. Mencoba untuk mendapatkan satu buah turret yang mahal. Dan harusnya didapatkan. Ya, cewek tadi berusaha untuk langsung mengejar ke atas loh untuk bisa mengeluarkan ultimate snipe-nya. Tapi terlihat di situ ada 3 target. Gak jadi dong. 3 target bukanlah hal yang baik untuk Leslie itu sendiri. Oke, tapi Leslie udah mulai jadi juga Wind Talker di buy untuk item yang kedua dan akan segera menuju ke Endless Battle. Dan bisa jadi setelah itu kita akan melihat Blade of Despair. Ketika sudah memiliki item-item seperti itu, ini sebenarnya udah sakit Leslie-nya. Cooldown yang dia pakai ya untuk sepatunya ya. Ya, Magic Shoes ya. Oke, Magic Shoes.
Baik. Sementara itu Dia mau cooldown dia, mau main tembak-tembak. Mau main tembak-tembakan terus, oke. Dia udah true damage. Master camouflage-nya pengen dibuat buat cepet keluar ya. terus aja Master gitu. camouflage-nya masalahnya kan true damage. Yep. Endless battle true damage. Critical ada berseker. Wah ini Skylar gak boleh ketembak sekali sih. Sekali aja gak boleh. Dan Skylar respect. Brute force. Dia pengen moving speed. Kan ada true damage tetap. Yang diincar moving speed-nya. Untuk Kalau bisa pakai ini ya. Iya, karena kan beberapa kali pukulan, 5 kali hit. Itu R7 sekali tembak lihat. 3 kotak hilang. Gak bisa sih ini nempel sama cewek, gak Nih, boleh. Guardian Helm satu-satunya jawaban gak sih? Tambahin speed yang banyak aja. Iya benar satu-satunya jawaban dan bahkan dari Skylar ini gak boleh kelihatan cewek. Kalau bisa gak boleh kena. Nih, tas. Waduh. Untung R7, untung. Bayangin tuh, dia masih mau lihat Skylar. Dia masih mau lebih. Bakal coba dikeker Skylar. Masih bisa mundur ke arah belakang. R7 menjadi badan terakhir dari seorang Skylar di arah top lane. Ini emang hit and run terus-terusan aja ya. Apabila ingin menggunakan Leslie dengan cara bermain seperti ini. Namun R7 bukanlah target yang cocok untuk bisa langsung dihancurkan. Tapi Feather Ice Strike dikeluarkan pula. Ada beberapa player dari Onyx yang memang caranya sudah sangat sekar sekali. Yes, benar banget. Dan gue dapat DM dari kakak Firmino. Gue EVOS Apa fans. itu? Respect sama Onyx dan Anarchy. Semoga bisa membawa kembali M-World ke Indonesia. Widih. Gila, ini dia. Bisa kita bilang semua jadi saudara ketika berada di kejuaraan dunia. Dan ini dia damage dealt by Axe. Opung Wawan silahkan. Oke, damage dealt by Axe Boots. Cewek Suns. 3 pemberi damage ini sebenarnya ada di Onyx Esports. Tapi secara objektif, Onyx Esports sedang tertekan sekarang. Arky Hozi, mereka dengan Dairotnya harus cepat juga untuk menyelesaikan game ini. Karena semakin lama sebenarnya fall off untuk Dairot. Tapi di belakangnya memang masih punya Clay ya. Dan juga Cloud dari Skylar yang memang harus masuk dengan blessing nya di momen yang tepat. Oke, sekarang di area purple buff dari Onyx Esports. Sudah ada serangan yang memang dilakukan oleh Rakil. Untungnya tadi purple buff masih berhasil diamankan oleh Kairi. Tapi mereka belum mau pergi dari area jungle-nya. Lethal counter tuh bentar setahu aku. Iya Pung ya? Ya, Bentar doang, berapa ya? 20 ada? lethal 20 something ya? 20 something. Gak nyampe pala 3 kok. Cepet banget, betul. Ini betul. 20 something. Nah, Jadi makanya bisa di spam kan buat ambil gold buff. betul. Dan problemnya satu untuk Ararki Hoshi. Suns sudah punya glowing one. Ini dia. Combo anyang-anyangan yang sesungguhnya. Combo anyang-anyangan. Feather Ice Strike dikeluarkan untuk mencoba mengusir mundur Terus dari cepet gak sih? pergerakan seorang cewek Oh, Finnya yang ditembak. Finnya ditembak. Tapi lihat dicicil, di poking damage sedikit demi sedikit. Battle Mirror ini juga cepat dan Fin, bahkan awas, Fin. Skylar gak boleh tertangkap. Fin, immortality-nya pecah dan bahkan blazing duet ke arah belakang mencoba untuk menggerakkan seorang cewek. Cewek dipukul mundur R7 still survive. Tapi Fin ditumbangkan. Sekretul maut dari tim Ararki Hoshi. Dan terkeker di cover Clay. Dan ternyata Deden from Bogor save the day. Oke, Deden berhasil untuk ngebadanin rekannya. Dia berhasil untuk nge-cover dan sekarang pertempurannya di area Lord. Siapa yang akan mendapatkan Lord ini? Karena udah ada beberapa pemain namun Leslie-nya masih berhasil kabur walaupun ada efek bakar di dalam tubuhnya. Hanya saja karena down. Dibalikan kembali keadaannya. Posisi ada seorang Alphonse. Dan kita lihat retribution-nya di tangan Kairi. Tapi lihat dia terperangkap. Berhasil ditumbangkan 3 player. Seperti game sebelumnya kah? Dapat Lord tapi terwipe out. Yap, itu dia. Untungnya kali ini masih ada 2 player dari Onyx Esports. Akankah mereka sanggup untuk bisa menahan? Karena inilah yang akan dilakukan oleh Araki. One strike push. Oke, saat di depan sana gak bisa membuka Black Juice. Tapi flicker dikeluarkan Deden from Bogor. Fokus ke arah base-nya. Skylar gak peduli apapun yang terjadi. Tapi lihat para pemain tim Ararki Hoshi. Mereka harus memecahkan base-nya terlebih dahulu dan memilih untuk mundur. Karena Lord akan sudah kembali ter-up. No one strike push kali ini. Tapi Ararki Hoshi memenangkan gold dengan 4.000 gold. Difference yang dimiliki oleh tim Ararki Hoshi. Yap, masih ada kesempatan untuk Onyx bisa menyelamatkan base-nya. Hanya saja Yurena terlalu tebal, belum lagi ada Blazing Duel yang memang maju ke bagian depan. Dan sekarang belum ada lagi player yang berhasil dihancurkan. Untuk kali ini, Matilda Javin dikeprek. 3 point didapatkan Kairi dengan skin basketballnya. Kali ini berhasil mendapatkan pin. Dan membuat pemain dari tim Ararki Hoshi teriset. Lihat, 1 poin kill dari pin aja. Bakal bisa menagih utang Ararki Hoshi hingga 1000. Dari 4.000 gold difference. Bisa ditagih 1000-nya. Ambil 1000 ya. Ambil 1000. Oke, cewek dengan Blade of Despair. Last item yang diperlukan dan ini udah dalam banget dapat cewek. Tapi Blaze Gold by UBS Gold dipegang oleh Skylar. Disusul R7. Oke, Skylar ada di gas depan. Ditembak sekali. Saat damage-nya terlalu kaget. Dan lihat, masih berhasil dapatkan cewek. Skylar gak boleh pulang. R7 ditumpahkan. Ini bencana.
untuk tim Araki Hose. Karena mereka, para pemain tim Onyx Esports akan coba menuju ke arah base turret. Mereka akan coba fokus. Tapi di arah top lane, inner turret akan menjadi gerogotan pertama mereka. Yap. Di atas innernya berhasil dihancurkan. Sekarang dari sisi cooldown ada respawnnya. Masih ada 20 detik lagi. 3 melawan 5. Akankah mereka bisa melakukan satu base? Ditabrak. Tapi untungnya Federation. Tapi untuk sekarang pergerakan dari Sun masih aman di bagian belakang. Lethal counter dikeluarkan pula sedikit lagi. Epinis ada Daironnya Albertnya. Gak kuat lagi. Oh my God! Ini bencana kembali. Tim Araki Hose mereka di-dive-in sampai ke base-nya. Mereka dihilangkan, banyak banget player yang terjadi. Gak bisa dibendung, gak bisa tergapai ceweknya. Skylar pun bingung apa yang harus dia lakukan, Opung. Oke, dan physical penetration masih akan dibuat juga oleh cewek. Dia udah punya 4 item yang sangat penting sekali. Windtalker, Berserker, Endless, BOD. Masih ingin satu physical penetration juga. Entah itu bakal menuju ke Hunter Strike atau bisa menuju ke Malphite. Yap, tidak bermain dengan attack speed. Tapi sekali tembakan dari Leslie, buset. Iya. Ada Windtalker sebenarnya juga untuk nambah sedikit ya. Ini mau bikin apa? Mau bikin Heptasis apa mau bikin Hunter nih? Ini sih Heptasis aku. Ayo. Kalau aku sebenarnya Heptasis. Heptasis apa tapi Hunter? karena dia untung, Yap. mending Hunter Strike. Hunter buat kabur. Mending Hunter ya? Iya, buat nambah kabur. movementnya juga. Nambah Iya, movement. 5 kali tembakan. Nah, tapi kalau misalnya mau main jahat, pakai Hepta. Iya, Karena itu hit and run banget, Pak. ketika tembakannya nyala, itu Buset. Skylar bisa kelar. Masalahnya dia juga udah punya pasif sendiri kan, 110% loh. Damage-nya meningkat. Iya, dan itu belum lagi true damage. Belum lagi true damage. Itu tadi sekali tembak si Di Skylar. Skylar langsung mundur, Pak. Langsung mundur Maka- kena ultimate spike. Makanya kalau pakai Heptasis jahat banget itu. Itu makin jahat lagi gitu. Wah. Tuh, lihat. Itu Finn yang ditembak loh. Dibuka dulu mapnya. Dibuka, itu dibuka, dikeker. Ke arah Skylar lagi. Biarin aja di poking. Dari cewek itu di poking. Sama dia ngecek mapnya. Iya. Terlihat lagi ada siapa saja player Arkeosi yang mungkin bersembunyi di area tersebut. Namun sekarang cewek sudah set up posisi. Kairi membawa ke belakang untuk Lordnya. Keyboy mulai mundur. Albert ingin masuk mencoba untuk flanking. Wah. Wings by wing dikeluarkan pula. Di zoning out di tengah tadi dari seorang Boots. Bahkan Lemon di bench saja sampai berdiri melihat permainan yang keras seperti ini. Dan bakal kita lihat. Satu boleh tahu counter yang Oh baik. my God, Albert berangkat. gak bisa kemana-mana. Winter lanjut. Gak bisa menyelamatkan damage. Albert. Killing spree didapatkan. Dan Clay itu, Clay kali ini akan menjadi korban selanjutnya. Cewek flicker ke arah depan. Fokus kepada beberapa pemain dari Araki Hose lainnya. Dan bahkan Finn. Double kill. Cewek. Wow, plus Esmeralda berhasil mendorong Cloud untuk langsung pergi menjauh ke belakang. Sehingga pemain dari Arkeosi nggak ada damage loh di depan. Gak ada damage sama Ya, sekali. ini cewek udah di mana-mana sih. Dia bakal menjadi bisa jadi garis depan sekarang, bisa juga mundur ke belakang selama memang ada yang temenin dia selalu. Keyboy misalnya di sampingnya dia atau ada Oke, 920.000 orang ada di YouTube dari MPL. Coba dulu hashtagnya Royal Bestie, ramaikan di kolom komen yuk. Oke, tapi lihat Wow. satu tembakan. Berhasil membuat suara Skylar mundur ke arah belakang. Base-nya akan terbuka. Onyx masih di sana. Dan berbeda tim Araki Hose mereka harus coba untuk mempertahankan base mereka. Clay masih membuka Feder Estrik. Mencoba mundur ke arah belakang. R7. Dia tidak boleh tumbang. Clay terbuka. No Feder Estrik. Luar tidak boleh masuk. Satu di sana. Cewek posisi dengan istri. Dan sepapan. Double kill. Double kill. Dan ini dia. Onyx Maniac. membalaskan. Dendamnya. Sisanya ke-9. Congratulations, Onyx Esports. Sang Raja Galaksi menjiak di tangan mereka dan membalaskan dendamnya di season yang ke-9. Benar-benar membalaskan apapun yang udah mereka dapatkan dari season yang lalu. Skor 4-1, namun di hari ini itu pula yang mereka berikan terhadap Arkeosi. Kairi, the missing puzzle for Onyx Esports. Dan selama di MLBS, Kairi nggak bisa mendapatkan juara. Terlalu struggle menjadi runner-up. Tapi di MPL Indonesia, dia membuktikan berhasil mengangkat piala MPL Indonesia season yang ke-10. Ayo teman-teman,